Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada tema 7, subtema 1, pembelajaran 2, halaman 14, 18, 19, 20 di kelas 3. Baik, langsung saja kita akan menjawab soal-soal tersebut. Di halaman 14, kita diminta untuk melengkapi informasi yang kita peroleh dari teks bacaan Bandeng Presto. Untuk informasi pertama, Bandeng Presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Teks Bandeng Presto menceritakan tentang pembuatan Bandeng Presto. Kemudian informasi ketiga, kemasan Bandeng Presto menentukan daya tahan ikan. Nah, dari panci presto ini merupakan pemanfaatan dari teknologi pangan. Panci presto adalah salah satu bentuk teknologi pangan. Panci presto ini dapat membuat daging ikan menjadi lunak, sehingga dibuatlah daging ikan yang lunak itu menjadi bandeng presto, kemasan bandeng presto. Nah, ini dapat membuat bandeng presto itu atau daging ikan itu menjadi tahan lama. Oleh sebab itu, itulah pentingnya dari teknologi pangan. Oke, berikutnya kita akan jawab di halaman 18. Di sini merupakan ada gambar-gambar makanan, ada 6 gambar makanan yang merupakan hasil dari olahan teknologi pangan. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Baik, yang pertama ayam goreng. Ayam goreng ini merupakan olahan dari hasil peternakan yaitu ayam. Nah, dibuatlah kemudian menjadi ayam goreng. Kemudian yang kedua ada sosis. Sosis ini juga merupakan hasil olahan dari hasil peternakan yang berupa daging sapi itu diolah oleh teknologi pangan menjadi sosis. Yang ketiga, manisan buah-buahan. Nah, dari hasil panen melimpah pertanian atau perkebunan berupa buah-buahan, kemudian buah-buahan tersebut diubah menjadi manisan. Agar manisan ini dapat digunakan, dapat dimanfaatkan, bisa menjadi pemanis, misalkan dalam membuat es, kita menggunakan pemanis buah-buahan. Oke, berikutnya ada daging kornet. Nah, daging kornet ini merupakan hasil olahan teknologi pangan karena banyaknya hasil atau produksi daging sehingga daging itu perlu diolah agar dagingnya itu dapat bertahan lama. Nah, jadilah itu daging kornet. Itulah bentuk dari pemanfaatan teknologi pangan yang ada saat ini. Kemudian berikutnya adalah roti tawar. Roti tawar merupakan hasil olahan teknologi pangan karena banyaknya hasil panen di bidang pertanian atau perkebunan. Jadi hasil-hasil pertanian tersebut diolah menjadi roti tawar. Kemudian yang terakhir adalah susu instan atau susu kotak. Susu instan ini merupakan hasil olahan teknologi pangan yang berasal dari melimpahnya hasil peternakan, yaitu berupa susunya.
Nah, agar susunya itu bisa diminum oleh orang banyak, disebarkan ke wilayah yang luas, maka diolah oleh teknologi pangan agar susunya itu bertahan lama dan bisa dikonsumsi di kemudian hari. Baik, kita lanjut ke halaman 19. Di halaman 19, pertanyaan yang pertama adalah makanan apa yang paling kamu sukai? Nah, di sini kamu jawab dengan makanan yang kamu paling sukai. Misalkan suka sosis, suka cilok, suka ubi, apapun itu kamu tulis di sini ya. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, tergantung banyak yang kamu sukai. Berikutnya, yang keduanya, setelah melakukan wawancara pada teman dan gurumu, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, kamu diminta untuk mewawancara temanmu mengenai makanan yang dia sukai. Di sini kamu tulis nama teman kamu, misalkan Indra, kamu tulis namanya Indra, kemudian tulislah makanan yang ia sukai. Begitu juga temanmu yang kedua, siapa namanya, teman ketiga siapa namanya, teman keempat siapa namanya, teman kelima siapa namanya, ditulis semua nama temanmu. Kamu hanya mewawancara 5 teman kamu sendiri. Di sini tulis nama makanan yang mereka sukai. Oke, sudah paham kan tugas yang halaman 19? Baik, kita lanjut ke halaman 20. Kegiatan bersama orang tua. Siswa mengidentifikasi makanan yang disukai oleh setiap anggota keluarga serta menentukan apakah kesukaannya sama atau beragam. Nah, di sini kamu diminta untuk bisa melewati wawancara kepada ibumu, kakakmu, adikmu, ayahmu. Kamu tanya mereka makanan yang mereka sukai itu apa. Nah, kemudian setelah kamu tulis sudah mewawancarai, sudah tahu apa yang mereka sukai, kamu diminta untuk menentukan apakah kesukaannya sama atau beragam. Nah, kalau di semua keluargamu misalkan suka makan ikan semua, maka kesukaannya itu adalah sama. Nah, jika kesukaan mereka masing-masing berbeda, maka itu disebut kesukaannya beragam. Karena bermacam-macam yang mereka sukai. Ada yang suka ayam, ada yang suka ikan, ada yang suka susu, ada yang suka apel. Itu merupakan kesukaan yang beragam. Oke, untuk berikutnya kita akan menjawab tema 7 subtema 1 pembelajaran 3. Untuk di sini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.